Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang sudah masuk dalam inbox saya. Pembahasannya adalah mengenai lensa kit, lalu bagaimana cara membuat hasil fotonya menjadi tajam. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Dan pertanyaan yang saya pilih hari ini adalah pertanyaan dari MS Imam, alamat emailnya imamsaifuddin9@gmail.com. Selamat pagi, perkenalkan saya Imam dari Semarang. Mau tanya tentang tips foto biar tajam menggunakan lensa kit di tempat minim cahaya gimana ya? Saya sudah menggunakan flash eksternal, diffuser, dan payung juga. Lensa kit saya Nikon AF18135 f3,5 sampai 5,6. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah, pertanyaan tentang lensa kit memang selalu menarik ya. Lensa kit buat pemula itu selalu menjadi andalan pada saat kita bekerja. Buat teman-teman yang penasaran tips mengenai bagaimana cara memaksimalkan lensa kit, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Di video saya sebelumnya membahas mengenai bagaimana caranya memaksimalkan lensa kit. Nah, di video saya sebelumnya ini pernah membahas bagaimana caranya sebuah lensa kit itu tetap bisa dimaksimalkan, karena pada dasarnya semua lensa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan lensa kit memang lensa andalan ketika kita baru belajar fotografi nih. Dan di sini pastinya kita harus mengenali kekurangan-kekurangan apa yang dimiliki oleh lensa kita. Nah, di sini kita harus hindari, dan kemudian buat teman-teman yang tahu bagaimana cara memaksimalkannya, walaupun teman-teman katakan masih pemula, pasti bisa hasilnya maksimal. Dan di sini ada pertanyaan adalah mengenai bagaimana membuat fotonya itu menjadi tajam. Beberapa kejadian foto itu tidak tajam karena ada beberapa hal. Jadi kalau teman-teman pernah nonton di video saya yang satu ini, pembahasan mengenai kenapa foto saya nggak tajam, lalu kemudian apa aja faktor yang bisa menyebabkan foto saya tidak tajam. Nah, kalau saya bisa poin beberapa hal, yang pertama adalah apakah shutter speed kamu itu sudah cukup. Artinya kadang-kadang kalau kita melakukan settingan kamera shutter speednya terlalu rendah, dan di sini kadang-kadang foto kita itu menjadi ada blur karena shutter speednya terlalu rendah. Dan yang kedua adalah apakah objek yang kita foto itu bergerak sangat cepat. Artinya kalau dia bergerak sangat cepat, kita membutuhkan shutter speed yang lebih tinggi juga. Jadi di sini teman-teman harus memastikan yang pertama shutter speednya itu harus tepat dulu. Dan poin yang ketiga yang teman-teman harus perhatikan adalah mengenai aperture. Apakah aperture yang digunakan misalkan memiliki ketajaman ruang yang sangat sempit, sehingga foto kamu tidak tajam itu karena meleset fokusnya. Nah, itu bisa menyebabkan foto kamu menjadi tidak maksimal. Dan yang keempat poinnya adalah mengenai ISO. Jadi buat teman-teman sekalian yang kadang-kadang mungkin menggunakan ISO yang sangat tinggi, membuat foto kamu menjadi tidak tajam. Dan di sini harus diperhatikan. Jadi triangle exposure itu sesuatu hal yang patut banget kamu pelajari dari awal kamu belajar fotografi. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai apa itu triangle exposure, bisa cek di video saya sebelumnya yang satu ini. Nah, di video ini saya membahas mengenai teori dasar triangle exposure atau segitiga exposure yang sangat berperan penting dalam fotografi. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sudah menggunakan lighting ya, sebuah lampu. Nah, di sini lampu itu menjadi satu hal yang penting karena menggunakan strobe light ya. Strobe light itu bisa menambah ketajaman dari foto yang kita hasilkan. Dan yang kedua juga mengenai kematangan dari warnanya itu sendiri. Jadi strobe light itu ada kalanya harus kita kuasai benar-benar supaya foto kita bisa lebih maksimal. Nah, kalau tadi saya simak pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan lensa kit pada saat ruangan yang kurang cahaya atau minim cahaya. Sebenarnya menggunakan flash menjadi salah satu solusi karena selalu optionnya ketika kita dalam kondisi ruangan yang memang minim cahaya, apakah kita mengorbankan ISO gitu ya, dinaikkan ISO-nya, atau yang kedua pilihannya adalah menambahkan cahaya. Yang menambahkan cahaya di sini bisa macam-macam, bisa menggunakan flash, bisa juga teman-teman menggunakan continuous light, menyalakan lampu yang menyala terus-menerus gitu ya.
Nah, di sini teman-teman harus memilih, teman-teman kira-kira mau menggunakan apa. Menggunakan flash salah satu solusi supaya mendapatkan ketajaman yang maksimal juga dan juga memberikan ambience ruangan yang menjadi lebih terang. Tapi di sini memang tidak mudah kadang-kadang kita menggunakan strobe light gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dari arah flashlightnya, apakah di bouncing ke langit-langit, apakah langsung ke subjek, ataukah kita bouncing ke tembok gitu ya, itu juga memiliki pengaruh. Karena biasanya setiap ruangan itu berbeda-beda. Ada yang ruangan yang besar, ada yang ruangannya sempit, ada yang ceilingnya tinggi, ceilingnya rendah. Kadang-kadang kalau kita bouncing ke ceiling, kalau ceilingnya terlalu tinggi, kita juga nggak bisa nge-bounce terlalu banyak gitu ya. Dan kalau saya lihat di sini memang menggunakan satu buah diffuser ya. Jadi ketika kita menggunakan satu buah lampu, kadang-kadang kita membutuhkan aksesoris tambahan seperti diffuser, payung gitu ya, atau softbox. Dan diffuser ini memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi biasanya kalau payung itu sifatnya untuk menerangkan ruangan ya, di mana payung itu sifatnya mendiffuse tapi dia terbuka. Jadi artinya cahaya yang kalian gunakan bisa tersebar kemana saja. Dan diffuser biasanya menghasilkan sebuah foto yang jauh lebih halus cahayanya dibandingkan dengan speedlight atau strobe light yang sifatnya terbuka gitu ya. Biasanya hard light, bayangannya teman-teman bisa bandingkan. Kalau soft light biasanya gradasi dari highlight menuju shadow itu biasanya jauh lebih halus gradasinya. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari karakter-karakter dari lampu itu sendiri supaya hasil-hasil foto yang teman-teman ingin hasilkan sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Nah, zaman sekarang juga banyak banget teman-teman yang sebenarnya mungkin agak sulit menguasai strobe light, teman-teman kemudian mencoba memaksimalkan dengan lampu-lampu continuous gitu ya, yang lampu menyala terus tanpa ada kilatan cahayanya. Dan di sini lampu strobe light ini zaman sekarang memang menjadi banyak banget variasinya dan juga jenisnya macam-macam gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin juga bisa menjadi option tambahan, teman-teman bisa beli di e-commerce karena banyak banget jenisnya. Kayak misalnya aku beri contoh, kalau teman-teman ngevlog gitu ya, ngevlog kadang-kadang ada yang ring light itu salah satu lampu continuous yang menjadi favorit dan misalnya ditaruh di depan muka kita dan terlihat pantulan di mata, bagus, bulat gitu ya. Dan di situ itu salah satu jenis lampu continuous yang sifatnya menyala terus-menerus. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya bisa membantu teman-teman yang mungkin saat ini sedang kebingungan mengenai lampu-lampu studio, lampu-lampu flash gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan yang pasti teman-teman harus banyak-banyak latihan supaya karya teman-teman bisa berkembang dari waktu ke waktu. Nah, terima kasih buat email yang dikirimkan dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke matasuherman@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan saya bedah di video saya selanjutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So, see you in the next video. Bye.